buku 2002 pada halaman 114 dan 15, ada 6 tipe bukti audit, yaitu yang pertama adalah physical evidence, bukti-bukti fisik, dokumen-dokumen fisik. Kemudian evidence obtained through confirmation, jadi bukti-bukti yang dikonfirmasi. Kemudian ada documentary evidence, mathematical evidence, analytical evidence, dan hearsay evidence. Ini adalah bukti untuk dikumpulkan sebagai bukti-bukti audit, ada 6 jenis. Nah, kita akan berbicara mengenai compliance test dan substantive test. Tes ketaatan atau compliance test atau test of record transaction adalah tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen. Jadi compliance test itu memastikan seluruh prosedur itu sudah sesuai dengan standar operasional prosedur atau work instruction yang sudah di-approve oleh manajemen. Apabila menyimpang, itu adalah menjadi suatu evidence. Jika terjadi penyimpangan dalam pemrosesan dan pencatatan transaksi, walaupun jumlahnya tidak material, auditor harus memperhitungkan pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian intern. Juga harus dipertimbangkan apakah kelemahannya dalam salah satu aspek pengendalian intern bisa diatasi dengan suatu compensating control. Nah, kita akan bahas lebih detail melalui tabel berikut, compliance test dan substantive test. Misalnya, compliance test biasanya dilakukan untuk transaksi berikut ini. Ini adalah contoh untuk compliance test. Ada 3 kolom di situ. Yang pertama adalah kesalahan yang ditemukan, kemudian kelemahan internal kontrolnya apa saja, yang terakhir adalah compensating control. Nah, di sini nomor 1 contohnya adalah bukti pengeluaran kas dan bukti-bukti pendukung tidak dicap lunas. Jadi tidak ada cap lunas di bukti pengeluaran. Nah, kelemahan internal kontrolnya apa? Timbul kemungkinan bukti pendukungnya digunakan untuk pembayaran kedua kalinya. Jadi kemungkinan adanya terjadi fraud atas pengeluaran tersebut karena tidak di-stempel lunas. Compensating control, subledger utang selalu diupdate dan setiap akhir bulan direkonsil dengan saldo utang di buku besar. Jadi untuk memastikan bahwa tidak terjadi fraud, maka ada compensating controlnya. Yang pertama adalah subledger utang yang selalu diupdate dan direkonsil untuk memastikan bahwa datanya akurat. Kemudian perusahaan memiliki bagian internal audit yang cukup kuat dan setiap bulan memeriksa kelengkapan bukti-bukti pengeluaran kas. Jadi yang kedua caranya adalah internal audit memastikan bahwa transaksi yang sudah dilakukan itu sudah disertai dengan data-data yang akurat. Nah, kita lihat contoh yang kedua, bukti pengeluaran kas tidak bernomor urut tercetak. Jadi kalau yang pertama karena tidak ada stempel lunas di buku pengeluaran kas, yang kedua tidak bernomor urutannya sehingga susah untuk terlacak atau traceability-nya sulit. Kelemahan internal kontrolnya adalah timbul kemungkinan penyalahgunaan bukti tersebut untuk keuntungan pribadi. Karena tidak ada nomornya, kemudian tidak ada kontrolnya, bisa saja dimanipulasi oleh pejabat atau karyawan di bagian akuntansi, terutama mungkin kasir yang melakukan transaksi keluar masuknya dana. Nah, compensating controlnya bagaimana? Perusahaan menggunakan invest fund system untuk pengeluaran kurang dari 1 juta, untuk jumlah pengeluaran yang lebih dari 1 juta dibayar dengan giro yang urutan nomornya selalu diawasi. Jadi itu adalah salah satu metode kontrol untuk memastikan bahwa proses pembayarannya tidak dilakukan 2 kali yang disalahgunakan oleh karyawan audit misalnya, karyawan di bagian accounting.
Dalam melaksanakan compliance test, audit harus memperhatikan hal-hal berikut. Jadi sebelum dilakukan dan setelah dilakukan compliance test selama masa pelaksanaan compliance, harus dipastikan ada 5 hal yang harus diperhatikan lebih detail oleh auditor. Yang pertama adalah kelengkapan bukti pendukung, supporting dokumennya bagaimana, apakah sudah lengkap. Kedua, kebenaran perhitungan matematis, footing, cross-footing, extension, dan seterusnya. Jadi dipastikan bahwa perhitungan matematisnya, rumus di Excel biasanya itu sudah akurat. Tidak ada kesalahan rumus atau error. Kemudian otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. Jadi dipastikan bahwa transaksi-transaksi telah mendapatkan otorisasi dari petugas yang berwenang. Kalau sistem akan lebih mudah karena setiap orang sudah diberikan akses sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Berbeda kalau manual, ini masih bisa disalahgunakan. Tapi kalau sistem, tanda tangannya biasanya elektronik, dia hanya bisa melakukan tanda tangan, hanya orang tersebut tidak dapat diwakilkan. Karena memang ada password tertentu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, bahkan beberapa sistem yang lebih modern, passwordnya itu menggunakan bisa dengan sidik jari, bukan sekedar huruf, atau mungkin dengan face interaksi, jadi pengenalan wajah. Kemudian yang ketiga, otorisasi dari pejabat yang berwenang. Kemudian yang keempat, kebenaran nomor perkiraan yang didebit atau dikredit nomornya, dan kebenaran posting ke buku besar dan sub buku besar. Apakah memang sesuai dengan yang terjadi. Nah, menurut PSA nomor 26 terkait dengan cara pemilihan sampel, sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Jadi pemilihan sampel memang harus benar-benar dipastikan merupakan suatu bagian dari hal yang akan dikoreksi. Ada dua pendekatan umum dalam sampling audit, yaitu non-statistik dan statistik. Jadi dipastikan samplingnya itu bisa dengan dua metode. Kedua pendekatan tersebut mengharuskan auditor menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel, serta menghubungkan bukti audit yang dihasilkan. Dari sampel dan bukti audit lain dalam penarikan kesimpulan atas saldo akun transaksi yang berkaitan. Kedua pendekatan sampling yang tadi, yaitu pendekatan statistik dan non-statistik, jika diterapkan dengan semestinya dapat menghasilkan bukti audit yang cukup, artinya cukup kredibel yang bisa dipakai untuk dalam pengambilan kesimpulan atau pembuatan opini. Dalam melakukan audit, akuntan publik biasanya tidak melakukan audit seluruh transaksi dan tidak seluruh bukti-bukti yang dimiliki klien dalam 1 tahun itu diaudit. Jadi tidak semuanya karena teramat banyak sekali dalam 1 tahun, apalagi perusahaan-perusahaan besar, biasanya dilakukan sampling, ya, sampling tadi dengan cara statistik dan non-statistik. Karena kalau seluruhnya dilakukan audit akan memerlukan waktu yang lama dan perlu biaya yang besar. Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan bukti-bukti diaudit secara test basis atau secara sampling. Dan dari hasil sampling tersebut, auditor dapat memberikan kesimpulan atas objek audit yang dilakukan. Jenis sampling yang digunakan dalam audit adalah satu random atau judgment sampling. Pemilihan sampel dilakukan secara random dengan menggunakan judgment auditor, yaitu misalnya dalam melakukan tes transaksi, atas pengeluaran kas auditor menentukan bahwa semua pengeluaran kas yang nilainya sama atau lebih dari 10 juta misalnya harus di-vouchering, dan 2 transaksi yang di bawahnya. Itu adalah random, diambil secara acak sampling tersebut. Kemudian yang kedua adalah block sampling. Dengan cara ini auditor memilih transaksi di bulan-bulan tertentu sebagai sampel, misalnya menjelang Lebaran atau Tahun Baru karena terjadi hal yang tidak
wajar atau tidak biasa. Biasanya kalau kondisinya tidak biasa, banyak terjadi kesalahan. Itulah yang dilakukan sampling, apakah prosedur-prosedur yang ditentukan oleh manajemen sudah berjalan dengan sesuai ketentuan pada saat kondisi-kondisi yang memang tidak wajar. Kemudian yang terakhir dari sampling ya adalah statistical sampling. Pemilihan sampling dilakukan secara ilmiah sehingga walaupun lebih sulit, namun sampel yang diambil atau yang terpilih betul-betul merepresentasikan dari proses transaksi tersebut. Karena memakan waktu yang lebih banyak, statistik sampling lebih banyak digunakan dalam audit di perusahaan yang sangat besar dan mempunyai internal kontrol yang baik. Itu adalah 3 sampling untuk mendapatkan bukti audit yang pada akhirnya nanti akan menjadi suatu kesimpulan audit. Kemudian auditor independen dari kesimpulan tersebut bisa mengeluarkan opini audit yang sudah kita bahas di kuliah kita sebelumnya mengenai opini audit. Jadi bisa dilihat di materi sebelumnya terkait dengan opini audit dari produk akhir dari proses audit. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan rekan-rekan mahasiswa kuliah kita pada malam hari ini mengenai bukti audit. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya.